Air merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui, akan tetapi bukan berarti dapat dieksploitasi. Indeks pemakaian air memberikan hasil bahwa Indonesia sudah masuk zona krisis air. Menurut kajian lingkungan hidup strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2019, menunjukkan bahwa penggunaan air terbesar yaitu di Pulau Jawa, salah satunya di kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar dan terpadat kedua di Indonesia. Setiap tahun, kota Surabaya mengalami peningkatan jumlah penduduk, sehingga mengakibatkan kenaikan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut dipenuhi oleh air PDAM, baik melalui pipa atau berlangganan, maupun non-pipa atau eceran. Apalagi pada kondisi pandemi saat ini, kebersihan menjadi salah satu kunci utama agar terhindar dari virus. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan agar sering mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Tanpa disadari, penggunaan air bersih semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penghematan dengan cara pengontrolan penggunaan air, yang dapat dilakukan di mana saja. Salah satunya, pada mitra penjualan air jerigen. Namun, pada mitra pengisian air jerigen masih terdapat berbagai permasalahan, seperti pelanggan yang melakukan pengisian air pada jerigen dengan melebihi batas, sehingga air terbuang sia-sia. Beberapa mitra masih tidak memantau banyaknya jerigen yang diisi oleh pelanggan, dikarenakan kesibukan lain yang harus dikerjakan oleh pemilik mitra. Hal ini dapat menimbulkan kurang terpantaunya sistem keamanan pada jumlah jerigen yang diisi, sehingga uang yang dibayar pelanggan tidak sesuai dengan banyak jerigen yang diisi. Tim kami menghasilkan suatu ide konsep berupa alat pengontrol pengisian jerigen air dengan kontrol volume yang kami tuangkan dalam bentuk video. Mempersembahkan diskon dispenser volume control. Alat ini merupakan dispenser pengisian air jerigen dengan kontrol volume yang merupakan bentuk kerjasama dengan mitra pengisian air jerigen. Alat ini merupakan penerapan dari teknologi pemrograman dan pemrosesan yang diharapkan mampu mengurangi permasalahan yang ada di mitra, sehingga dapat meningkatkan keuntungan penjualan. Saat pembeli ingin mengisi air, maka ia harus menekan tombol start. Setelah ditekan, air akan mengalir dari tandon ke jerigen sebanyak 14 liter. Ketika air mencapai volume tersebut, maka total jerigen yang sebelumnya 0 akan berubah menjadi 1, dan total harga yang sebelumnya 0 akan berubah menjadi 500. Harga tersebut telah disesuaikan dengan harga air per jerigen pada toko Nur Saudara. Angka pada total jerigen dan total harga akan terus bertambah sebanyak tombol start ditekan. Ketika total jerigen sudah terisi sesuai yang diinginkan, maka si pembeli melaporkan kepada si penjual bahwa ia telah selesai melakukan pengisian air. Kemudian si pembeli akan melakukan pembayaran sesuai total harga yang tertampilkan pada LCD. Setelah pembayaran dilakukan, penjual akan mencetak struk dan mereset total harga dan total jerigen kembali ke angka 0. Alat ini dilengkapi dengan water sensor sebagai antisipasi jika air melebihi batas atau volume yang ditentukan. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan tombol emergency apabila water sensor mengalami error atau tidak berfungsi yang dapat menyebabkan air hampir tumpah. Pada pembuatan sistem ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perancangan hardware, pembuatan program, dan pembuatan mekanik. Pada perancangan hardware, dibutuhkan beberapa komponen seperti Arduino Mega, DC water pump, solenoid valve, water flow sensor, thermal printer, button, LCD, dan water level sensor. Untuk skematik rangkaian dapat diunduh melalui link berikut. Metode selanjutnya yaitu pembuatan program. Untuk menjalankan program pada Arduino Mega dengan diprogram menggunakan software yang dapat diunduh pada link di bawah ini. Selanjutnya, menghubungkan Arduino Mega dengan menggunakan kabel pada port USB komputer atau laptop. Kemudian memasukkan program yang dapat diunduh melalui link di bawah ini. Setelah memasukkan program, kemudian klik upload atau dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah program berhasil diunggah pada Arduino, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan Arduino pada hardware yang sudah dibuat. Pada desain mekanik kotak alat, menggunakan bahan akrilik dengan dimensi 60 x 45 x 40 cm. Desain yang dibuat dengan menggunakan software CorelDRAW dapat diunduh pada link berikut.
Langkah akhir pembuatan desain yaitu menghubungkan semua komponen pada Arduino dan memasukkan pada kotak alat yang dibuat. Selanjutnya, dapat dilakukan pengoperasian dengan mengacu pada buku pedoman penggunaan alat yang dapat diunduh melalui link berikut. Bagus, semoga alat ini dapat membantu tuku saya. Saya minta dibimbing dalam membuat alat karena saya mau mengenalkan ke teman saya.